Oke, kita lanjut ya. Nah, seseorang yang di dalam metodologi ilmiah itu, seseorang yang dinamakan dengan metodologi ilmiah itu dia mempunyai keuntungan dan kerugian. Keuntungannya adalah selalu dibuktikan atas bukti empiris. Bukti empiris, kemudian karena sudah diverifikasi berulang-ulang kali, kemudian sudah dilaksanakan penalaran berkali-kali, sudah dilaksanakan observasi berkali-kali, dan bisa diandalkan karena sudah berkali-kali itu melaksanakan pembuktian. Dan kemudian Anda sebagai seseorang yang memiliki ilmu pengetahuan, ya, itu Anda tidak boleh memihak, nggak boleh. Seperti di dalam hidup itu selalu ada dua sisi mata uang, ya. Kemudian Anda harus berhati-hati dengan teori yang didukung. Nggak boleh teori yang ada itu langsung Anda ambil untuk menjadi dasar Anda melakukan penelitian. Tidak seperti itu, ya. Terus kemudian karena Anda harus tahu bahwa di dalam ketika Anda mengambil suatu kesimpulan atas apa yang Anda teliti, sama seperti hidup, bahwa selalu ada kesalahan dan selalu ada kebenaran, maka teori yang diambil itu belum tentu itu sepenuhnya benar. Nah, kemudian kerugian dari metodologi ilmiah itu adalah seseorang itu tidak akan pernah mengetahui tentang dunia ini. Dia tidak akan pernah mengetahui semuanya di dalam dunia ini. Makanya dibilang bahwa ada perbedaan antara orang S1, S2, dan S3. Kalau S1, kalau S1 itu dia tahu banyak. Namun tahu banyaknya itu saking banyaknya dia tahu, dia sampai bingung. Dan dasarnya pun juga tidak jelas. Bapak saya pernah dengar ini, dengar itu. Nggak pernah jelas. Nah, kemudian sudah masuk di S2, itu dia selalu sudah bisa untuk menyimpulkan bahwa ada dasar teori yang saya pakai. Terus kemudian S3 sudah langsung lebih spesifik. Seperti itu ya. Contoh, seseorang yang kuliah di keperawatan, S1 dia kuliah keperawatan, S1 dan profesi. Namun S2, ilmu keperawatan itu kan banyak. Ilmu keperawatan itu banyak, bisa bisa dia lakukan. Dia belajar ilmu. Ada KMB, ada anak, ada materitas. Namun ketika Anda memilih di S2 itu Anda harus pilih salah satu, nggak bisa semua. Kalau Anda pilih semua, Anda kembali lagi jadi orang S1. Nah, ketika Anda sudah masuk di dalam S3, Anda memilihnya adalah KMB. Namun di dalam KMB itu Anda mau ngambil tentang apa? Anda mau memilih tentang apa? Luka, stroke, ataukah apa? Sudah luka, apa yang Anda mau spesifikan? Luka yang mana? Arterial ulcer atau venous ulcer? Seperti itu. Nah, terus kemudian kerugian dalam metodologi ilmiah itu adalah Anda kebanyakan menggunakan indera. Namun, indera itu bisa menipu. Namun, sains itu karena dia tidak sepenuhnya benar, dia hanya memberikan gambaran saja. Gambaran saja bahwa uh, ada beberapa hal yang bisa dapat dibuktikan di dalam dunia ini. Terus kemudian, namun ketika keuntungannya dan dipaksakan atau kerelaan hati dari seorang ilmuwan itu bahwa dia tidak boleh memihak, namun ada beberapa orang karena sifat manusia, dia nggak bisa untuk bisa tidak memihak. Ya. Terus kemudian sains itu tidak terbebas dari kesalahan, makanya ketika Anda melakukan penelitian ada yang dinamakan dengan tingkat kepercayaan 95%, artinya bahwa dari 100 orang yang Anda teliti, ada 5 orang yang tidak setuju dengan apa yang Anda buktikan. Ya, seperti itu. Karena di 5 orang itu adalah mungkin saja tingkat kesalahan pada mereka. Dan kemudian, tidak ada cara untuk mengetahui apa yang nyata dan beberapa bisa menjadi hal ilusi. Jadi kalau seandainya Anda jadi ilmuwan, terkadang kalau Anda lihat, itu orang yang jadi ilmuwan tuh agak sedikit gila. Sama seperti orang gila. Ya, karena banyak sekali ilusi yang menutupi pikirannya yang nyata. Namun jika Anda bisa berpikir secara rasional, maka ilusi itu tidak pernah ada. Ketika Anda terakhir adalah kerugiannya adalah teori yang Anda buktikan itu harus bisa ditafsirkan.
Ya, teori yang Anda buktikan itu harus bisa ditafsirkan. Ketika Anda mengatakan bahwa oke, bumi itu bulat, Anda harus bisa menafsirkan kenapa sampai bumi itu bulat. Buktinya ini, dan sebagainya. Ya, oke. Metodologi ilmiah itu dia bagus karena didasarkan oleh fakta. Didasarkan pada bukti empiris. Bisa diandalkan untuk beberapa hal. Ya, tapi sains itu dia tidak bisa terbebas dari kesalahan. Karena memang tidak sepenuhnya di dunia ini Anda paham. Hanya beberapa hal. Nah, kemudian karena alasan inilah tidak bisa bebas dari kesalahan dan Anda tidak bisa tahu tentang dunia, maka tidak semua sains itu adalah benar. Jadi makanya Anda harus bisa terus untuk meneliti, dan meneliti. Untuk penelitiannya itu sendiri, Anda harus melaksanakan metodologi penelitian. Metodologi penelitian itu berasal dari kata metode dan logos. Ya, artinya bahwa ilmu dan pengetahuan. Ya, artinya bahwa metode itu adalah cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, untuk membuktikan sesuatu. Sedangkan logos itu adalah ilmu dan pengetahuan. Jadi metodologi itu adalah ilmu yang membahas tentang cara untuk bagaimana Anda membuktikan sesuatu, menemukan sesuatu, ya. Dalam periode perkembangannya, metodologi ilmiah atau seseorang yang mau mendapatkan ilmu itu dari zaman dahulu sampai sekarang, itu ada masa fase-fasenya. Pertama ada metode periode trial and error. Dia coba berulang-ulang kali, gagal berulang-ulang kali. Sama seperti seorang ahli ilmiah yang menemukan obat diare. Dia minum bakteri E. coli berkali-kali. Dia minum obat, gagal lagi. Minum bakteri E. coli lagi, minum obatnya, gagal lagi. Penyempurnaan lagi sampai akhirnya dia menemukan obat. Terus kemudian pada saat maju-maju ke sini, makin hari makin ke sini, abadnya makin maju, ada authority dan tradition. Artinya bahwa pada saat itu, siapa yang menjadi raja, itu statement yang dia keluarkan, itu selalu adalah menjadi dasar ilmu untuk semua orang. Jadi sama seperti saya menonton sebuah film Korea itu, di sana itu seorang raja itu dia mencari bagaimana sih saya harus membuat tulisan yang berbeda dengan tulisan yang lain. Karena pada saat itu Korea itu sedang berada di tengah-tengah antara Jepang yang sangat kuat dan Cina juga yang sangat kuat. Namun Korea pada saat itu mengkiblat untuk keilmuannya ambil dari Cina. Namun kerahasiaan di dalam negara itu tidak bisa ada karena orang Cina bisa membaca apa maksud orang Korea. Makanya rajanya bilang bahwa saya harus membuat tulisan sendiri supaya ketika tulisan ini dia ada dan bisa dibaca oleh rakyat Korea sendiri. Orang Cina nggak harus tahu. Nah, pada saat itu rajanya memanggil biksu-biksu. Kemudian pada saat itu biksu-biksunya itu mereka membuat tulisan-tulisan. Mereka membuat tulisan-tulisan yang berbeda dengan tulisan Jepang dan tulisan Cina. Nah, disitulah ketika sudah mendapatkan aksara dari mulai A sampai Z, itulah si raja itu dia menebarkan kepada seluruh rakyatnya untuk belajar. Ya, seperti itu. Kemudian, periode spekulasi dan argumentasi. Pada saat periode spekulasi dan argumentasi, pada periode ini, seseorang itu dia menggunakan dialeknya. Dia menggunakan dialeknya untuk memecahkan masalah. Dia berspekulasi, dia berargumentasi dengan orang-orang. Duduk pada saat bersamaan berdiskusi. Untuk mendapatkan sebuah ilmu. Ini yang dilakukan pada saat ahli-ahli itu mereka berada di Inggris. Makanya disebut dengan parlemen. Ya, di sana itu juri-juri duduk, para ilmuwan semua duduk bersama-sama, kemudian mereka melakukan argumentasi dan spekulasi. Kemudian lanjut, pada zaman sekarang, era modern, itu melaksanakan hipotesis dan eksperimen. Untuk membuktikan hipotesis itu adalah pandangan awal
sebelum melakukan penelitian, dia harus dibuktikan dengan eksperimen. Eksperimen itu kembali lagi pada zaman dahulu itu melaksanakan trial dan error. Namun sudah lebih modern, ada sampelnya, ada alat ukurnya, jelas di sana. Kemudian siapa yang melaksanakan metodologi ilmiah ini? Yang melaksanakan metodologi ilmiah ini adalah masyarakat ilmiah. Masyarakat ilmiah itu adalah sekelompok orang dalam akademisi yang menjalankan aktivitas sesuai dengan ilmu dan pengetahuan. Berdasarkan atas konsep dan teori ilmiah, kemudian mereka melaksanakan analisis ilmiah, berpikir kritis dan rasional, kemudian berpikir berorientasinya pada sains, dan bersikap ilmiah. Seseorang yang berada di dalam masyarakat ilmiah, dia harus berpikir, bersikap, dan berperilaku yang rasional. Rasional menggunakan penalaran, kebenaran. Harus bisa objektif, ya. Kemudian harus bisa objektif. Harus bisa objektif, harus kritis, harus bisa bertanggung jawab, harus sabar, harus sederhana dan tidak memihak pada etik. Tidak memihak pada etik ini yang membuat Anda itu menjadi leluasa mendapatkan ilmu. Ya. Terus, tahap-tahap proses penelitian yang dilakukan oleh masyarakat ilmiah atau akademisi itu terdiri atas 12 langkah. Namun kalau kita di keperawatan yang juga melaksanakan metodologi ilmiah, kita melaksanakan menggunakannya 5 fase dari mulai fase pengkajian sampai nanti fase evaluasi, dan ditambah 1 yaitu dokumentasi. Namun di dalam proses penelitian itu dibagi 12 tahap, yaitu pertama identifikasi masalah dulu, ada masalah atau tidak, masalahnya apa, buat hipotesa untuk lihat sebab akibatnya seperti apa, cari lagi ilmu atau studi literatur dulu. Kemudian Anda harus memanipulasi dan kontrol variabel. Tidak semua variabel yang bisa Anda ambil. Terus kemudian membuat definisi operasional atas masalah. Anda bisa tahu bahwa yang disebut dengan pasien itu apa, bukan secara teori, tetapi operasionalnya pada saat Anda penelitian itu seperti apa. Kemudian identifikasi dan namai variabel-variabel tersebut. Kemudian dilanjutkan dengan susun desain penelitian, ya. Desain penelitian mau seperti apa? Studi literatur, mau asuhan keperawatan, lakukan eksperimen, hubungan sebab akibat, dan sebagainya. Anda identifikasi dan susun alat. Anda mau membuktikan, mengoperasionalkan metode yang Anda lakukan, Anda harus punya alat ukur yang jelas, ya. Anda harus punya kuesioner, kemudian punya lembar observasi, alat-alat yang digunakan. Ya sama seperti kita melaksanakan metode proses asuhan keperawatan, ya. Melakukan pengkajian harus punya form pengkajian, mau IPPA, pemeriksaan fisik harus punya stetoskop, sphygmomanometer, kemudian Anda mau interview harus punya format pengkajian lain, dan sebagainya. Terus kemudian ketika Anda sudah mendapatkan data, Anda harus melakukan analisa statistik. Mau yang penelitian kualitatif atau kuantitatif, tetap harus punya analisa statistiknya. Seperti itu, ya. Ada yang dinamakan dengan SPSS untuk yang kualitatif dalam bentuk angka. Kuantitatif, Anda bisa menggunakan stata. Terus kemudian jangan lupa selalu gunakan komputer. Kalau Anda mau hitung manual bisa salah. Nah, setelah semua ini dia sudah selesai, Anda sudah punya ini semua, maka Anda menulis laporan hasilnya. Dokumentasikan, jangan lupa. Ya. Oke, saya kira cukup sampai di sini. Jika ada pertanyaan, video ini akan saya upload. Kemudian tugasnya ada di kolom deskripsi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Komen jika ada pertanyaan, langsung saya balas. Ya, oke, saya kira sampai di situ. Anda punya selamat pagi.